Baik, Pak. Sudah bisa, Pak. Pak Oke. Gunawan. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kita di kelompok satu berapa orang? Harusnya ada 10, Pak. Ada 10. 10 orang Pak harusnya Pak. Nih, dua orang kemana? Belum masuk ya. Iya, Kita tunggu sebentar. Mungkin bisa dihubungi sama Pak Ketua, punya nomor HP-nya di WA atau gimana? ya Pak, saya infokan. Diinfokan. 8 ya. Kalau semua berapa Pak? Satu kelasnya? 41 atau 40? 41, Pak. 41. Oke. Ya. Oke. Yang belum, Oke, Pak Gunawan, Oke. kurang, belum. kurang berapa nih yang Kurang dua, Pak. kurang dua nih? Oh ini Ahmad Ali Hidayat nih. Oke. Nah, udah masuk. Mas Ahmad. Oke, Kurang satu lagi. belum gabung ya, kurang satu ya. Mohon izin, baru gabung, Pak. Ya. Oh, Kurang satu. Oh, ini Pak Arif Maulana. Ini salah join ke room 2. Oh, dipanggil Pak aja Rahmat Arif Ulama. di Oke, WA oke, tadi saya sebentar. belum. Ya. Sebentar. Udah, oke. Oke, sampun, Pak. Ya, sudah. Oke, Oke. Oke. Monggo Mas Anang di mulai. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu semua, kita masuk di satu ya, agenda sikap perilaku dan negara. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak narasumber kita yang ganteng sekali ini. Jawab nama Dr. Andes Gunawan MPD. Empat golongan pemilihan utama ya Pak Betul ya. di Mas Anang. Karena jabatan beliau tidak suara ahli utama Muhammadiyah. Oke, untuk materi yang akan disampaikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pilihan negara. Itu aja kurikulum vitae beliau. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti langsung ke Pak Gunawan. Monggo Pak Gunawan, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima warahmatullahi kasih Mas wabarakatuh. Anang yang telah memperkenalkan saya dan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kita punya waktu 2 jam pelatihan untuk hari ini. Nah, berdasarkan SOP-nya, pertama yang harus kita lakukan, saya memperkenalkan diri. Setelah itu Bapak Ibu memperkenalkan diri secara singkat, sebutkan nama dan asal satkernya. Kemudian selesai itu nanti Bapak Ibu kami minta untuk menyampaikan pengalaman pembelajaran secara mandiri. Bapak Ibu sebelum masuk ke Latsar ini kan ada pembelajaran mandiri ya, yaitu baca modul dan lewat MOOC, betul ya? Betul, Nah, Pak. nanti Bapak Ibu ceritakan secara singkat kesan, pesan, kemudian gimana perasaan Bapak Ibu secara emosional, secara sikap atau attitude, kemudian perasaan
yang selama Bapak Ibu belajar dari mandiri dalam bentuk membaca modul maupun mengikuti MOC, yaitu melalui video YouTube maupun PowerPoint. Nah, nanti diceritakan singkat-singkat saja. Selesai itu nanti akan kita sampaikan review dari Bapak Ibu selama belajar mandiri secara singkat juga. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, baik itu individu maupun kelompok. Oke, saya akan perkenalkan diri sekilas sebentar ya. Nah ini, oke. Tampak Bapak Ibu slide kami? Kelihatan nih? Kelihatan, Pak. Oke, Jelas, Pak. nah, Tampak Pak, nggih, jelas oke. Pak. Oke, itu identitas saya sekilas Bapak Ibu. Eh, Nama saya Gunawan. Saya lahir di Mantri Jeron, salah satu kecamatan di kota Jogja, 11 Agustus 1968. Jabatan saya Widya Iswara Aldi Utama, pangkat golongan pembina utama 4E. Instansi kerja di BDK Semarang, alamat saya Tenggaran, Gedang Rejo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor HP saya 081 227 860 005. Oke, saya dikaruniai 3 anak dari seorang istri ya. Pertama perempuan sudah menikah punya anak 1, kerja di Pemprov Provinsi DIY. Kemudian yang kedua laki-laki belum nikah, kerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini laki-laki juga lulus UMY, jurusan manajemen ya, masih lajang juga. Silakan barangkali ibu-ibu ada yang tertarik untuk jadi menantu saya, silakan. Oke ya, itu sekilas saya. Sekarang waktunya Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama dan asal satker Bapak Ibu. Sebentar, silakan satu-satu. Waktunya cepat aja. Oke, silakan Bapak Eh, atau Ibu. Silakan. Baik, Pak. Saya perkenalkan, nama saya Adi Wahyu Chandra Kusuma, Oke, panggil Adi. Saya ditempatkan di UIN Saizu Purwokerto. oke. Sekarang tinggal di Purbalingga karena ada kampus 1 dan 2. Kesan kemarin waktu MOC waktu eh, pembelajaran mandiri membuka wawasan saya tentang peraturan dan disiplin ASN yang sampai saat ini ternyata kita memang harus berorientasi pelayanan dan sangat disiplin untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Oke, silakan yang lainnya. Ayo, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf. Oke, semoga. Nggih. Baik, perkenalkan Bapak. Untuk saya Ahmad Ridho Sohibul Ulum, dipanggil Ridho Pak. Untuk Ya. saat ini saya ditempatkan di MAN 1 Grobogan Hmm. sebagai guru bahasa Arab Bapak. Dan kesan saya selama kemarin mengikuti MOC, memang banyak pelajaran dan juga wawasan yang bisa kita petik mulai dari bagaimana kita menjadi manajemen ASN yang baik, kemudian juga dalam hal pelayanan, apalagi untuk saya sendiri meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami Bapak di madrasah, dan banyak hal juga yang harus kita upgrade terus-menerus sebagai ASN yang profesional. Begitu Bapak Gunawan. Oke, silakan yang lain. Nggih. Silakan, Bapak Ibu yang lain. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanan. Asal saya dari Rembang, Jawa Tengah. Saya ditempatkan di saya sebagai peranata komputer di Kementerian Agama Kabupaten Rembang sendiri. Eh, Kesan saya saat mengikuti MOC kemarin itu banyak materi yang ter- terutama materi-materi baru yang saya terima, terutama materi mengenai bagaimana sikap ASN ke depannya seperti itu. Dan tentunya dengan materi dasar tadi itu, eh,
kita sebagai ASN diminta untuk selalu upgrade diri untuk menjadi ASN yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang lain. Terima kasih. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ari Hidayat. Biasa dipanggil Ari. Saya kaget sendiri di sini di kelompok ini ada 3 orang yang namanya sama. Ahmad ya. Halo Ari, Ari, Ari. Oh ya. Untuk Oke. kesan yang pertama, yang kemarin ada MOOC Latsar Capanas itu, MOOC Latsar pelatihan yang dari LAN itu, saya kaget. Saya sendiri dulu di bidang wirausaha sendiri, ada usaha sendiri. Tetapi setelah ada pelatihan kemarin, wah, saya baru nyadar ternyata banyak sekali yang perlu ditingkatkan tentang aturan-aturan menjadi ASN yang baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Pak. Silakan. Yang mana dulu? Masnya dulu aja, Pak. Oh, Mas Ahmad Gufron dulu, silakan. Perkenalkan Bapak, nama saya Ahmad Gufron Faiz. Saya berasal dari Jepara. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Atau mungkin nggak usah pakai headset aja. Headsetnya dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Nggak dengar, Pak. Mungkin headsetnya dilepas terus tanpa headset dulu. Nanti kalau mendengarkan pakai headset nggak apa-apa. Sekarang ngomongnya tanpa headset. kedengaran belum Bapak? Cek, cek. Ya, yang keras sedikit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ahmad Gufron Faiz. Saya berasal dari Jepara. Saya untuk menempatkan saya di KUA Mayong sebagai penghulu. Pesan untuk MOOC, pesan untuk MOOC bagi saya adalah memberikan MOOC. gambaran, MOOC. Oke. nggih, Ya. untuk MOOC adalah memberikan gambaran terkait tentang tugas pokok dan fungsi dari ASN yang berorientasi disiplin untuk melayani masyarakat, Pak. Pesan saya ya semoga MOOC evaluasinya lebih baik lagi terkait dengan penilaian evaluasi yang sering error itu loh, Pak, untuk Ya. penilaian. Ya, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Monggo Ibu. Bu Ana, silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ana Melatu Solihah. Saya dari KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Pesan kesan saya, kemarin pelatihan MOC membuat saya banyak menambah wawasan baru untuk pelayanan terhadap masyarakat. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Monggo. Baik, saya Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif Maulana Sanudin. Saya mau ditempatkan di Satker KUA Kecamatan Tangen, Sragen. Kesan saya selama mengikuti MOC Latsar yang kemarin itu eh, terdapat ilmu-ilmu baru yang dipelajari ketika akan menjadi ASN dan eh, sangat baik untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan saya sebagai ASN nanti. Gitu, Pak. Oke, silakan Ibu. Eh, baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Akilatun Nazifah. Sekarang saya bertugas di KUA Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Kesan saya setelah mengikuti MOOC kemarin, saya sebagai pemula dalam dunia birokrasi tentunya sangat terbantu dengan adanya pelatihan MOOC tadi yang eh, memberikan sedikit gambaran kepada saya tentang bagaimana nanti saya harus bersikap dan berperilaku. Baik, terima kasih. Oke, silakan Baik, Ibu. Pak. Ya, Ibu Ari. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Marwandi. Saya ditempatkan di MTS Negeri 2 Klaten. Kesan saya mengikuti MOOC kemarin dengan pelatihan yang ada di MOOC ternyata memberikan banyak nilai-nilai, memberikan banyak ilmu tentang nilai-nilai bagaimana menjadi ASN yang baik, Pak. Begitu. Terima kasih. Ya. Silakan, masih satu lagi siapa? Saya Pak. Oke, Mas Ari, silakan. Perkenalkan nama saya Ari Rizky Ramadan.
penempatan di KUA Sirampok sebagai penghulu ahli pertama. Adapun kesan saya mengenai MOOC kemarin, yaitu ternyata kita sebagai ASN diikat dengan begitu banyak aturan dan juga kode etik. Dan juga tentunya untuk MOOC kemarin saya mendapatkan kesan terutama kita banyak mendapat insight atau wawasan baru. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Masih ada yang belum Bapak Ibu? Semua udah ya? Baik. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu menggambarkan bahwa Bapak Ibu telah mempelajari materi latsar ini lewat modul, lewat MOOC. Kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu dalam hal menerima informasi itu bisa menggunakan audio, bisa visual maupun kinestetik. Nah, tentu saja Bapak Ibu punya karakteristik masuk tipikal mana Bapak Ibu ini. Apakah Bapak Ibu audio, apakah visual atau kinestetik atau kombinasi di antara dua atau tiga. Nah, tentu ketika Bapak Ibu peka dalam hal visual itu akan mudah membaca atau memasukkan informasi melalui baca apakah modul atau melihat atau membaca PowerPoint gitu ya. Tapi bagi yang visual, yang auditori atau audio, maka dia akan lebih peka, lebih mudah menerima informasi ketika mendengarkan. Mungkin melalui YouTube video yang ada di MOOC itu lebih membantu dalam hal menyerap informasi. Atau barangkali ada yang kinestetik dan itu harus dipraktekkan ya. Saya nggak tahu di kemarin di video dan YouTube-nya ada nggak itu prakteknya gitu ya. Nah, semoga kalau ada yang kinestetik nanti ada cara lain untuk mendapatkan meskipun tidak melalui MOOC maupun ya modul. Nah, asumsi dan persepsi kami adalah bahwa Bapak Ibu sudah mempelajari itu semua, baik yang lewat modul maupun lewat MOOC ataupun lewat dua-duanya. Oleh karena itu, kami punya prasangka baik bahwa Bapak Ibu sudah menguasai materi itu. Oleh karena itu, pagi hari ini kita tinggal mereview saja apa yang sudah Bapak Ibu baca ya selama Bapak Ibu di awal pelatihan sebelum masuk di Latsar ini. Oke, materi kita Bapak Ibu, terbaca Bapak Ibu, muncul ya Bapak Ibu, terlihat ya? Iya, muncul Pak. Terlihat Pak. Oke, baik. Eh, agenda satu ini berisi tentang sikap perilaku bela negara. Jadi agenda sikap perilaku bela negara yang bagian dari wawasan kebangsaan. Perlu kita ketahui bahwa nanti Bapak Ibu akan selama pelatihan atau latsar ini akan melalui 4 agenda, yaitu agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Nah, untuk saya itu bagian menyampaikan agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, sikap perilaku atau nilai-nilai bela negara. Nah, satu persatu kita lihat Bapak Ibu, meskipun nanti tidak semuanya saya sampaikan ya karena waktu juga. Nanti kita sedikit-sedikit kita review ya. Oke. Nah, eh, langsung ke indikator ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dikatakan berhasil mempelajari materi dari agenda 1 ini manakala Bapak Ibu itu bisa punya bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara dan analisis wawasan kebangsaan. Artinya Bapak Ibu bisa punya jiwa, semangat, nasionalisme, jiwa semangat mempertahankan NKRI, jiwa semangat mempertahankan ideologi negara dan simbol-simbol lainnya. Artinya kita menjadi nasionalis sejati gitu ya. Kita sadar bahwa Bapak Ibu ini kemarin-kemarin masih jadi orang katakanlah orang di luar aparatur sipil negara. Masih dalam lingkup swasta ya. Mungkin apakah Bapak Ibu berwirausaha, apakah Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang punya jiwa pemikiran yang barangkali dalam tanda petik merdeka. Merdeka semerdeka-merdekanya. Sebebas-bebasnya. Nah tentu saja setelah Bapak Ibu masuk di lingkaran ASN,
yang sebentar lagi Bapak Ibu akan menjadi PNS ya. Kita berdoa bareng-bareng semoga semuanya lolos, lulus, kemudian predikat PNS tersemat pada masing-masing peserta Latsar ini. Nah, tentu saja konsekuensi dari pilihan Bapak Ibu untuk jadi ASN itu membawa konsekuensi apa? Hak-hak kita dikurangi. Nggak semuanya, tetapi sebagian kecil ya. Misalnya hak Bapak Ibu sekarang harus pakai seragam. Hari Senin apa, Selasa apa, sampai hari terakhir. Untuk latsar ini yang Bapak-Bapak harus potong 1 senti ya. Yaitu bagian dari pengorbanan atau menyerahkan sebagian hak kita untuk bangsa dan negara. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu harus menyadari sekarang ini Bapak itu adalah abdi. Abdi siapa? Abdi negara, abdi bangsa dan negara, dan abdinya masyarakat. Jadi Bapak Ibu ini dikader, dididik, disiapkan untuk jadi abdi negara dan abdi masyarakat. Jadi Bapak Ibu sampai waktunya akan menjadi pemimpin ya, bukan penguasa, tetapi pemimpin dalam berbagai level. Mungkin nanti ada yang jadi kepala madrasah, ada yang jadi dekan, rektor, bahkan mungkin jadi pejabat eselon 3, 2, 1, bahkan mungkin jadi menteri atau malah jadi presiden atau mungkin jadi wakil presiden atau mungkin jadi duta besar dan sebagainya. Itu adalah tugas yang kami persiapkan untuk Bapak Ibu mengantarkan ke arah itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita punya kesadaran sebagai ASN, kita harus benar-benar mengabdikan ini untuk bangsa dan negara. Sekaligus melayani masyarakat. Jangan jadi orang yang minta dilayani, kebalik ya. Kita mengorbankan diri, waktu, tenaga pikiran, bahkan sebagian kecil harta kita untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan analisis isu kontemporer di lingkungan unit kerja dan jabatan peserta. Bapak Ibu harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar tempat kerja kita. Ya, baik itu di madrasah, baik itu di kantor, di KUA, atau mungkin di kampus dan tempat lain, itu kita harus peka setiap kali ada perubahan. Isu-isu yang berkembang, isu-isu terkini, isu-isu up to date, isu-isu kontemporer, itu harus selalu kita lihat dan cermati, kemudian kita cari solusi cara menyelesaikan permasalahan yang muncul itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya, melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam rangka menghadapi permasalahan yang ada di negara ini. Kita tahu bahwa ancaman negara ini ada dua, ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Yang dari luar itu apa? Bisa dalam bentuk militer, kolonialisme, penjajahan, bisa berupa penjajahan lewat budaya, penjajahan lewat ekonomi, penjajahan lewat IT, penjajahan lewat ilmu pengetahuan, ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita tidak anti Barat, tapi kita tidak membabi buta ketika mengadopsi hal-hal yang berasal dari Barat. Kadang-kadang kita salah kaprah. Kita merasa sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dengan dikatakan modernisasi. Kadang-kadang kita nggak ngerti beda antara modernisasi dengan westernisasi. Modernisasi itu kita mengambil dari Barat nilai-nilai yang bagus, yang bermanfaat bagi kehidupan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara kita. Nah, tapi kadang-kadang kita pakai yang lain, misalnya pakai cara makan mereka, cara berpakaian mereka, ya, sopan santun kelas mereka, standar mereka yang berbeda dengan standar kita. Nah, itu bukan modernisasi, tapi westernisasi, kebarat-baratan itu loh. Anak-anak muda suka pakai apa ya, tato, kemudian pakai apa pakaian yang tidak sesuai dengan norma ketimuran, ya. Itu semua adalah westernisasi kebarat-baratan. Nah, bukan itu yang kita maksudkan, tapi modernisasi itu mengambil nilai-nilai yang positif, misalnya teknologinya, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan peradaban kita untuk kemaslahatan umat dan sebagainya. Nah, oke, jadi 3 indikator itulah yang nanti kita harapkan Bapak Ibu kuasai selama pembelajaran dan setelah pembelajaran dalam latsar ini. Oke. Nah, kemudian target capaiannya apa? Yaitu pertama tahu, yang kedua mau, yang ketiga mampu. Maksudnya apa? Maksudnya
Bapak Ibu diharapkan nanti selesai pelatihan ini Bapak Ibu tahu tentang teori-teori, teori sosial ya dalam hal untuk menganalisis, membedah permasalahan atau isu-isu kontemporer. Kemudian tahu sejarah bangsa dan negara ini dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Kemudian regulasi, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, perundang-undangan. Nah, itu harus Bapak Ibu kuasai supaya apa? Akan memudahkan pelaksanaan Bapak Ibu dalam bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian yang kedua, mau punya semangat, punya motivasi, punya gairah, ya, punya etos semangat kerja gitu ya. Semangat untuk memajukan bangsa dan negara ini, memotivasi diri untuk memajukan berkarya bagi bangsa dan negara. Jangan bertanya pada negara, negara telah memberi apa pada kita, tapi bertanyalah apa yang telah aku berikan pada bangsa dan negara ini. Kan gitu ya kira-kira ya. Kemudian ada semangat atau gairah, gairah untuk maju, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga itu mampu, yaitu mengimplementasikan, ya, punya aksi, bukan NATO ya, not aksi, thought only. Jadi tidak ada aksi. Gedang awah pagal, wong gampang ngelakoni angel, kan gitu ya. Tetapi semuanya itu kita implementasikan. Apa yang Bapak Ibu pelajari, itu nanti Bapak aktualisasikan dan dihabituasikan. Artinya dipraktekkan, diimplementasikan, kemudian dibiasakan. Tidak hanya dipraktekkan sekali, tetapi ilmu yang Bapak Ibu dapat selama latsar ini nanti kemudian Bapak Ibu aktualisasikan, dipraktekkan dalam kerja, ya, di lingkungan kerja Bapak Ibu. Dan tidak hanya sekali dua kali, tapi kemudian dibiasakan, pembiasaan dan itu dilanggengkan, gitu. Kan gitu ya. Artinya tidak sekedar untuk lulus ujian, tetapi harus benar-benar nanti diimplementasikan untuk kebaikan lingkungan kerja Bapak Ibu. Oke. Nah, dasar hukum ini silakan dipelajari. Tentu Bapak Ibu sudah membaca dan sudah coba mengkritisi isi dari regulasi atau dasar hukum ini. Oke, itu durasi waktu yang akan Bapak Ibu lalui selama Bapak Ibu mengikuti latsar ya. Semua itu nanti dibaca ya. Termasuk yang ini, hari-harinya ya, dari hari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, pembelajaran klasikal nanti sampai waktunya Bapak Ibu akan diundang ke BDK Semarang selama 3 hari untuk ada pembelajaran secara klasikal tatap muka langsung. Kita ini kan tatap maya sinkronus ya. Nanti kita tatap maya sinkronus, nanti ada tugas mandiri atau kelompok, nanti ada asinkronus. Nah, di luar itu, di luar hal itu, sinkronus dan asinkronus, nanti ada hari tatap muka selama 3 hari. Oke. Nah, pembelajaran sinkronus dan asinkronus prakteknya nanti semacam ini ya. Nanti ada materi, misalnya untuk kali ini eh, saya ada waktu 2 jam, kemudian nanti dilanjutkan untuk Bapak Ibu itu nanti 7 JP ya. Saya 2 jam dalam bentuk sinkronus, tatap maya, lewat Zoom. Kemudian nanti selesai ini Bapak Ibu lanjutkan lewat asinkronus 7 jam. Jadi nanti setiap hari ada sinkronusnya ya. Iya, tidak semua hari ya, tapi kebanyakan ada hari ada asinkronusnya. Oke, nah desain pelajaran klasikal nanti ini masih lama ya, nanti dibaca di belakang aja. Nah, surat edaran oke, baca sendiri. Nah, nanti ini ada di Bapak Ibu sudah membaca di agenda 2 ya, yang berakhlak itu. Berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu nanti Bapak Ibu akan pelajari lewat agenda 2 setelah kami yang agenda 1 selesai. Nah ini, berakhlak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah baca modul ini kan? Di modul ini ada 3, modul 1, modul 2, modul 3. Nah, yang sudah Bapak Ibu pelajari tentu semuanya. Nah, yang berkaitan dengan modul 1, isinya semacam ini. Ringkasan atau resumnya semacam ini dan Bapak Ibu sudah pelajari. Ini kalau saya jelaskan, tentu nggak cukup waktu di sini. Ya. Yang jelas Bapak Ibu sudah baca lewat modul maupun mengikuti lewat Zoom, ya, lewat MOOC-nya. Nah, ini Bapak Ibu sudah baca modul pelatihan dasar CPNS, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara.
isinya apa modul itu? Di samping yang saya jelaskan tadi, inti secara garis besar ada tiga, yaitu memantapkan wawasan kebangsaan. Bagaimana Bapak Ibu itu punya wawasan cara pandang terhadap bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Di modul ini ditanamkan nilai cinta negara. Hubul watan minal iman ya. Cinta negara itu bagian dari iman ya. Itu hadis atau kata-kata mutiara ya, tapi yang jelas nilainya sangat tinggi sekali, perlu kita pegang itu. Nah, artinya bentuk dari kesadaran bela negara itu seperti apa? Bela negara itu jangan dibayangkan seperti dalam konsep lama di mana em, sipil yang dipersenjatai. Dalam arti orang-orang sipil dilatih militer, dilatih PBB, dilatih tiarap, dilatih mengoperasikan senjata. Kemudian kalau negara butuh dikirim ke medan perang. Kalau itu yang terjadi sama saja bunuh diri. Ya, kenapa? Karena kita dipersiapkan bukan untuk perang militer. Kalau itu yang terjadi, kita sipil dilatih 3-4 bulan, kemudian diajari nembak, dihadapkan pada tentara yang sudah dilatih, dididik sejak awalnya, sudah diajari bagaimana membunuh orang. Tentara itu dilatih, begitu daftar masuk itu sudah dilatih bagaimana membunuh orang. Kan gitu ya. Sementara sipil ya diajari tidak itu, psikologinya pun berbeda. Psikologi sipil itu punya keyakinan bahwa semua orang baik sebelum terbukti orang itu jahat. Nah, sementara psikologi militer sebaliknya, semua orang jahat sebelum terbukti baik. Nah, kan gitu, kebalik kan? Yang satu semangatnya membunuh, yang satu semangatnya bagaimana menjadikan orang lain itu sebagai saudara, teman, ya begitu. Nah, oleh karena itu konsepnya seperti apa? Konsep bela negara itu adalah tergantung masalahnya. Misal, ada kasus bencana alam. Bencana alam itu yang menangani adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, BNP, BN, Badan Nasional BNPN ya, Badan Nasional BNPB, maaf, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, itu kalau misalnya terjadi skala nasional BNPB. Kalau itu sifatnya lokal regional ditangani daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ketika terjadi bencana, katakanlah kasusnya nasional, maka yang menjadi ujung tombak komandannya atau leading sektornya ada pada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dalam hal Badan Penanggulangan Bencana Nasional butuh tenaga tambahan, misalnya karena bencananya banjir bandang menghanyutkan banyak jembatan, diperlukan ada jembatan darurat, maka diundang dari TNI yang ahli pembuatan jembatan darurat itu. Panggillah TNI untuk membantu. Dalam hal perlu tenaga medis untuk menangani para korban, ya diundang dari Dinas Kesehatan, diundang dokter, diundang perawat, diundang psikolog atau psikiater, dan sebagainya. Nah, misalnya yang lain, misalnya dalam kondisi militer perang, siapa yang jadi apa namanya komandannya, yang jadi leading sektornya, ya TNI. Dalam hal butuh tenaga bantuan dari psikiater, ya diundang psikiater. Dalam hal minta bantuan untuk menenangkan para tentara supaya semangat jihadnya muncul, perangnya nggak takut, diundang dari para penyuluh misalnya, dari Kementerian Agama ya diundang para ustadz, para penyuluh, para tokoh agama untuk membesarkan hati para pejuang atau para tentara itu. Tenang aja Mas, perang itu nggak masalah kok. Menang itu yang kita harapkan, kalau mati mati syahid kan itu ya kira-kira ya. Ah, tentaranya bilang ya Anda bilang gitu enak aja, kami yang maju perang kan juga gemetaran kan gitu ya. Artinya apa? Ada bagian-bagian yang memang ada komandannya, ada yang yang membantu. Itu konsep bela negara. Jadi tidak semua bela negara itu bermakna perang. Kita sebagai ASN, guru bekerja sesuai dengan bidangnya dengan baik, profesional, itu sudah bela negara. Bahkan secara sipil, secara sipil oriented,
orang yang berdagang di pinggir, katakanlah orang yang mencari nafkah dengan cara yang baik-baik saja, misalnya berdagang di pinggir jalan tidak melanggar aturan, tidak berbuat yang menipu dan merugikan orang lain, itu sudah bela negara itu. Ya, pelajar yang membuang sampah di tempatnya itu sudah bela negara. Coba sekarang kalau buang sampah sembarang tempat, kemudian terjadi banjir, siapa yang rugi? Banyak orang. Artinya ketika kita punya sikap cinta lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, terus tidak bisa menghindarkan banjir, itu kan sudah bela negara. Jadi siapapun bisa melakukan bela negara. Oke, yang kemudian mengimplementasikan sistem administrasi negara. Artinya apa? Bapak Ibu sebagai ASN bisa mempraktekkan, menjalankan administrasi ini sesuai dengan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin setelah masuk ya, sekarang mungkin sudah mulai mengerjakan SKP ya dan sebagainya itu bagian dari administrasi NKRI. Oke, nah modul ini uraiannya seperti ini ya, seperti yang tadi di depan juga sudah kita singgung sedikit. Oke. Nah, baik, ini wawasan Nusantara sudah Bapak Ibu pelajari, 4 pilar ini, ada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Sering kadang-kadang diacak, kemudian dimunculkan akronim yaitu PBNU ya, untuk memudahkan. Yang Bapak Ibu dari Nahdien mungkin akrab dengan PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi konteks ini PBNU adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Nah, itu isinya seperti apa sudah Bapak Ibu baca di modul dan lihat di MOC-nya. Baik, ini sudah. Nah, ini bela negara. Nah, ini nanti Bapak Ibu. Dari sini Bapak Ibu kita nanti akan coba melihat bagaimana tugas-tugas Bapak Ibu yang nanti harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, yang pertama cinta tanah air dengan beberapa indikatornya, sadar berbangsa dan bernegara dengan beberapa indikatornya. Ini nanti diperhatikan ya. Nanti akan Bapak Ibu pakai waktu kita menganalisis isu-isu kontemporer. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Oke. Nah, Bapak Ibu, eh, lewat saja ya. Ini sudah, Bapak Ibu. Oke. Nah, baik. Ini modul yang kedua nanti oleh agenda 2, Bapak Ibu. Modul yang kedua juga gitu, sudah. Nah, Bapak Ibu, sekarang mulai perhatikan nih Pak. Bapak Ibu penting sekali ya ini. Ini penting sekali karena Bapak Ibu nanti akan akhir dari kegiatan ini, Bapak Ibu kan akan diminta untuk membuat rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi sampai waktunya nanti mengimplementasikan habituasi di tempat kerja masing-masing dalam waktu sekian waktu hari. Kemudian nanti ya Bapak Ibu akan bikin laporan dan diseminarkan. Nah, dua tugas yang penting itu, satu membuat rencana aktualisasi, kemudian yang kedua membuat membuat laporan aktualisasi. Nah, semua itu mulai dari sini Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk melihat, membaca, memperhatikan, mencari isu-isu strategis yang ada di sekitar tempat kerja Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan tusi Bapak Ibu ya, kalau guru ya sekitar madrasah, kemudian kalau pegawai kantor ya di mana Bapak Ibu bekerja di KUA misalnya, atau mungkin di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, mungkin di KASI, nah di bawah satu KASI, dan sebagainya, itu tempat Bapak Ibu kerja, atau mungkin di kampus dan sebagainya. Oke, nah Bapak Ibu, konflik-konflik yang Bapak Ibu pelajari ini adalah konflik yang benar-benar aktual, hangat, sedang terjadi, berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan asumsi persepsi, bukan katanya, tapi benar-benar Bapak Ibu merasakan dan melihat ada isu yang tidak baik yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Oke. Nah, lewat saja. Oke, ini. Nah, dari sini Bapak Ibu ya, kita akan mulai Bapak Ibu. Perhatikan ya, ini penting sekali. Nanti supaya Bapak Ibu tidak menemui kesulitan ketika membuat rencana aksi maupun membuat laporannya.
teknik analisis isu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menganalisis isu yang akan kita jadikan judul atau tema atau topik dalam rencana aktualisasi, Bapak Ibu langkah pertama adalah melakukan pra-analisis. Setelah itu memilah, menapis, atau menyaring isu. Yang ketiga mendalami, menganalisis isu. Dan yang keempat alternatif penyelesaian. Oke, waktu kita masih setengah jam. Insya Allah cukup. Pra-analisis ini, Bapak Ibu mengamati, mencari isu yang berkembang di sekitar tempat kerja Bapak Ibu. Ya, diidentifikasi, ditulis, dicatat ya. Bisa 10, bisa 15, bisa banyak sekali. Kemudian yang banyak itu diambil 5. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, oke. Isu yang kita cari isu yang macam apa? Secara penjelasan, isu atau lingkup isunya itu bisa masyarakat, bisa ada yang ada di masyarakat, bisa yang ada di instansi atau tempat kerja, bisa yang nasional atau bangsa dan negara. Itu bisa semacam itu. Tapi Bapak Ibu akan direkomendasikan carilah yang isu itu ada di instansi atau tempat kerja Bapak Ibu yang sesuai dengan tusi atau tugas fungsi Bapak Ibu atau tupoksi, tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu. Nah, deskripsi isu itu kondisi atau masalah atau isu saat ini. Jadi isu itu seperti apa? Isunya adalah kondisi atau masalah atau isu yang saat ini terjadi berdasarkan data dan fakta. Ada datanya, ada faktanya. Bukan katanya, bukan persepsi, anggapan, bukan asumsi, bukan anggapan. Nah, itu. Dampaknya, jika masalah atau isu itu tidak diselesaikan, akan menimbulkan hubungan kausalitas. Menimbulkan masalah yang panjang kali lebar, yang akan berkepanjangan dan memperkeruh keadaan. Semakin memperkeruh keadaan. Nah, kemudian isu itu menyangkut banyak pihak yang terlibat. Nah, nanti akan kita jelaskan secara detail di bawah. Nah, rumusan atau formulasi isunya itu berupa apa? Pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus. Lokus atau lokus itu tempat dan waktu terjadinya isu tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contoh rumusan isu itu seperti ini. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2020. Ini contoh. Oke. Nah, Bapak Ibu, Bapak tadi kan di pra ini di pra-analisis ini diminta untuk mencari, mengumpulkan, mengidentifikasi banyak masalah, banyak isu yang berkembang di sekitar tempat kerja kita. Nah, setelah itu yang banyak itu ditapis dengan teknik APKL. APKL itu apa? A-nya adalah aktual, P-nya problematik, K-nya itu dari kata kalayak, ya, terus ditambah awal dan akhiran kelayakan, L-nya itu layak, dari kata layak, ditambah awalan dan akhiran kelayakan. Nah, aktual itu benar-benar terjadi dan sedang sangat dibicarakan dalam masyarakat. Bapak Ibu, nanti di dalam ini, nah ini contohnya seperti ini. Bapak Ibu nanti akan diminta mencari, mengidentifikasi banyak masalah, diambil 5. Nah, yang 5 itu dibuat matriks seperti ini. Perhatikan ini, sering terjadi kesalahan. Isu A, B, C, D, E, karena 5 ya. 5 itu berarti dari A sampai E ya. Nah, dianalisis dengan APKL. A itu aktual, P problematik, K kelayakan, L-nya kelayakan. Nah, masing-masing dikasih skor dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert itu skala 1 sampai 5. Penjelasannya, 1 itu sangat tidak aktual. 2 tidak aktual. 3 sedang. 4 aktual. 5 sangat aktual. Nah, karena kita diminta mengangkat isu yang aktual dari banyak isu yang ada itu, ambillah isu yang aktual minimal.
Syukur kalau ada isu yang sangat aktual. Angkanya berapa Bapak Ibu kalau aktual? Skala Likert angka aktual itu angka berapa? Angka berapa Bapak Ibu? 5. 5, 5. Pak. Yang aktual angka berapa Bapak? 4. 4. Yang Yes, 5? sangat Sangat aktual. aktual. Sangat aktual. Sangat Aktual. aktual. Nah, kalau begitu, di aktual ini carilah isu yang minimal angka 4. Karena kita diminta untuk mengangkat isu yang aktual. Ngapain ngangkat yang 3 sedang, yang 2 tidak aktual, yang 1 sangat tidak aktual. Loh, itu nggak aktual kok diangkat. Buat apa kan itu ya. Maka dari banyak identifikasi isu itu, ambil 5 yang minimal aktual atau angka 4. Nah, PKL-nya silahkan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Setelah itu baru dihitung. A-nya 4, 5, tambah P, tambah K, tambah L sama dengan jumlah ini ya, 16. Nanti setelah semuanya dikasih skor hitungan, baru di ranking. Nah, dari 5 besar ini diambil 3 besar, ranking 1, 2, 3. Dianalisis dengan USG. Ya, USG. USG itu apa? Urgensi, seriousness, growth. Ya, artinya apa? Urgensi itu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness itu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Yang 5 tadi, yang dari APKL ini, ya, yang dari APKL ini kemudian diambil 3 di dianalisis dengan pendekatan USG, jadilah seperti ini. Nah, tadi 3 besarnya isu A, isu B, isu C. Nah, masing-masing dikasih skor dari 1 sampai 5 dijumlah. Nah, dari 3 ini yang tertinggi mana? Yang tertinggi itulah yang dikatakan sebagai core isu atau isu yang utama. Nah, dari isu yang utama tadi, yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Atau isu C ini 14 kan? Maka kemudian itu sebagai core isu atau isu utamanya. Dianalisis menggunakan, ini Bapak Ibu, kita analisis dengan menggunakan analisis SWOT, bisa analisis fishbone, bisa menggunakan mind mapping, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa yang namanya psikoanalisis atau teori-teori sosial di dunia ini ribuan ya, ratusan ribuan teori. Tapi di dalam pengalaman selama kita mengadakan latsar, yang sering dipakai adalah yang fishbone ini. Bagaimana kalau pakai SWOT? Ya, Bapak Ibu menggunakan SWOT nggak masalah, tapi permasalahannya nanti itu tidak biasa di latsar. Bisa jadi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan SWOT, mentor Bapak Ibu tidak familiar dengan SWOT. Mungkin nanti pengujinya tidak familiar dengan analisis SWOT. Nah, yang biasa adalah fishbone. Maka nanti yang dipakai fishbone saja. Fishbone itu apa Bapak Ibu? Fish itu apa? Fish itu apa? Fishbone. Fish itu apa? Ikan. Ikan. Bone Ikan, itu Pak. apa? Bone itu apa? Ulang. Duri ya. Oh, Ikan. duri. Jadi fishbone adalah teori duri ikan. Memang betul itu, Pak. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, eh, skemanya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu, yang dari APKL 5 diperas jadi 3 dalam USG, USG diambil 1, itu adalah eh, apa namanya, isu utamanya. Nah, isu utama itulah nanti yang kita jadikan efek atau tema atau topik atau nanti bakal judul. Kita letakkan di sini. Nah, efek atau sebab atau maaf, efek atau akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya di mana? Di duri-duri ini. Nah, ada 4M, yaitu material, methods, man, dan mesin atau tools atau alat. Atau mungkin nanti di sini ada milieu dan sebagainya. Nah, kita gambarnya seperti itu. Nah, kalau kita urai seperti ini. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu kemudian akan diminta untuk menguraikan. Ya, sebab ini sebagai contoh ya.
bahaya potensial pembersihan kabut oli. Nah, ini bahaya potensial ini akibat. Akibat dari apa? Dari sebab ini. Sebab metodenya, sebab materialnya, sebab alat atau mesinnya, sebab manusianya. Nah, dari duri-duri yang kecil ini kemudian kita cari penyebab utamanya itu dari sekian duri kecil itu yang paling utama yang mana? Kita ambil. Ya, penyebab-penyebab yang ada ini harus kita atasi. Maka Bapak Ibu dituntut untuk mencari ide, gagasan, atau solusi untuk mengatasi masalah-masalah ini, penyebab masalah ini. Supaya apa? Supaya efek atau akibat dari 4M yang salah itu bisa diatasi, kemudian mengatasi juga akibat ini. Nah, kemudian nanti muncul di sini rekomendasi ya. Oh ya, jadi nanti Bapak Ibu hanya sampai di di ini apa namanya di Fishbone ini, Fishbone. Tapi nanti tugasnya sampai di kolom yang ini, apa namanya, sampai pada kolom tentang bagaimana Bapak Ibu memberikan solusinya. Nah, seperti apa? Nah, selesai ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ada tugas mandiri dan sifatnya individu maupun kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ambil di BLC ya tugas itu. Namun demikian, saya bisa tambahkan share screen-nya ya. Hmm. Oke, tugas mandirinya mana ya? Oh, saya ambil dulu ya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Bapak Ibu tugas kelompok sudah nampak? Bapak Sudah Ibu? Bapak, sudah Sudah Bapak. ya. Nah, tugas Udah, Pak. kelompok ya, sudah ya. Nah, tugas kelompok ini Bapak Ibu nanti dibuat satu kelas satu saja. Setiap peserta mencari satu video yang menggambarkan tentang Indonesia. Kemudian video yang satu-satu dari peserta itu dikumpulkan jadi satu, kemudian disunting, digabungkan satu video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi satu video utuh
yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, setelah jadi, pada akhir bagian video tersebut ditambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat berbeda satu sama lainnya. Nah, kalimatnya itu seperti apa? Kalimat yang menggambarkan tentang keindonesiaan, tentang semangat Indonesia, semangat mempertahankan Indonesia, misalnya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap utuh, NKRI harga mati, dan sebagainya. Silahkan nanti didiskusikan. Kemudian durasi video itu maksimal 1 menit, 5 menit. Durasi video maksimal 5 menit, boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Terakhir dikirim nanti lewat BLC, nanti dibuka di BLC-nya Bapak Ibu. Maksimal tanggal hari Kamis itu tanggal berapa Bapak Ibu? Kamis itu. Tanggal 24 ya? 24, Pak. 24 pukul 23.59. Oke. Kemudian teknik pengumpulannya yaitu link YouTube dengan publish terbatas. Tulis link di MS Word, upload di LMS. Kriteria penilaian, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekompakan kelompok. Estetika, yang ketiga estetika video. Jadi videonya dibikin yang baik, jangan asal jadi gitu ya. Nah, nanti setelah jadi Bapak Ibu, nanti di-share salah satu saja. Nggak semua anggota kelompok menge-share di tugas kelompok ini ya, di tugas kelompok ini. Nanti yang lain yang ngirim salah satu aja. Untuk tugas kelompok loh ya. Nanti kalau tugas individu semua ngirim atau ngupload tugas masing-masing. Untuk yang kelompok cukup satu aja. Nanti ketuanya atau sekretarisnya atau salah satu di antara Bapak Ibu. Ini yang kelompok ya. Oke. Kelompok satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu nanti membuat teks lirik yel-yel dan lagu kelompok. Nah, ini dibuat. Nanti di-share juga di kelompok. Nanti yang nge-share juga hanya satu. Jadi Bapak Ibu nge-share YouTube, nge-share yel-yel dan lagu serta buat skenario role play ini juga di-share dalam satu paket. Ya. Oke, sebentar Pak. Saya nyalakan listrik ya. Itu tugas kelompoknya. Nah, nanti di-upload, itu diunggah di PLC. Oke, kemudian kita share screen lagi yang tugas individu ya. Bapak boleh tanya, Oke, silakan. yang role play itu maksudnya nanti semacam drama itu atau gimana? Iya, betul. Jadi bermain peran ya. Tentu saja bermain peran yang berkaitan dengan kebangsaan ya. Jangan berperan yang apa, main peran yang aneh-aneh. Oke, gitu ya. Oh, terima kasih Oke. Bapak. Nah, nanti didiskusikan di situ ya. Nah, terus yang tugas individu. Oke. Oke, tugas individu dan apa Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke. Nah, tugas individu ini Bapak Ibu membuat ini tadi, mencari masalah yang ada di sekitar Bapak Ibu, ya. Bentar ya, Bapak. Bapak Ibu mencari isu yang ada di seputar tempat kerja Bapak Ibu sesuai dengan tusi Bapak Ibu. Nah, kemudian ditulis di sini. Ini dimulai dari kata-kata, misalnya ya, dengan kata yang negatif tadi ya, rendahnya nasionalisme, kurangnya misalnya apa? Dimulai dari kata-kata negatif, rendahnya, kurangnya, belum optimalnya, atau misalnya kasusnya kasus negatif ya, tingginya, angka perceraian misalnya, gitu ya. Nah, itu dicari isu-isu yang ada, yang sesuai dengan eh, pekerjaan atau tusi Bapak Ibu. Setelah itu nanti dikasih skor masing-masing, A-nya berapa, B-nya berapa, K-nya berapa, L-nya berapa, dijumlah,
kemudian diperingkat nanti setelah lima isu itu sudah selesai dikasih skor, dijumlah kemudian dibuat peringkat. Nah, yang 5 itu kemudian diperas jadi 3 lewat USG ya. Diambil 3, tulis di sini, kemudian dikasih skor lagi. Urgensinya berapa, seriusnya berapa, grade-nya berapa, jumlah berapa, nanti di ranking lagi. Nah, setelah itu yang 3 itu diambil core isu. Isu yang utama itu yang mana dari tiga ini. Nah, nanti supaya nanti Bapak Ibu, syukur ya kalau bisa, di latihan ini kita sudah bisa mendapatkan kepastian bahwa itulah nanti yang akan diangkat untuk rencana aktualisasi. Maka yang 3 besar ini di USG ini silahkan dikonsultasikan, didiskusikan dengan mentor Bapak Ibu, dengan atasan langsung. Madrasah ya dengan kepala madrasah. Kalau di kantor kementerian ya mungkin dengan kasihnya. Kalau yang di kampus dengan siapa ya? Saya kurang tahu, nanti ditanyakan dengan senior yang Bapak Ibu punya, yang kemarin sudah ikut patsar. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti kalau ini sudah bisa disepakati oleh mentor, ini bisa dilanjutkan nanti untuk pembuatan rencana aktualisasinya. Nah, nanti kalau ini belum didiskusikan, kemudian besok mentornya bilang, oh jangan itu. Bapak mungkin milih yang 2, ternyata mentornya bilang yang nomor 3 saja. Nah, kan jadi minder gawe ini. Gitu. Kemudian core isu tadi, isu utama tadi dimasukkan di sini. Core isu yang dari 3 diambil 1 dimasukkan di sini. Core isunya. Nah, kemudian ini dilihat penyebabnya apa. Materialnya apa, mainnya apa, metodenya apa, milieu atau environmentnya apa. Nah, setelah itu dari yang duri-duri ini kemudian Bapak Ibu analisis. Nah, disinilah Bapak Ibu memberikan solusi gagasan untuk mengatasi masalah ini. Ini kan semua masalah ini penyebab nih. Main, material, value, metode, ini kan semuanya adalah penyebab yang berakibat pada core issue. Nah, penyebab-penyebab itulah nanti yang Bapak Ibu berikan gagasan atau ide sebagai solusi. Nah, disinilah kemudian. Ya, di sini kemudian gagasannya apa? Ya, misalnya tadi di sini kan misalnya penyebabnya nanti tergantung core issue-nya apa, nanti kemudian muncul core issue itu muncul karena penyebab, ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itulah nanti yang kita atasi dengan cara memberikan gagasan atau ide sebagai solusinya, tulisnya di sini. Misalnya di sini nanti katakanlah sesuai dengan core issue yang Bapak Ibu munculkan, misalnya pelatihan atau mungkin workshop. Nah, langkah-langkah workshop itu apa? Misalnya kan membuat undangan atau mungkin dimulai dari rapat, kemudian mengundang peserta, mengundang persiapkan narasumber, pelaksanaan workshop, evaluasi dan sebagainya. Itu sampai 5 tadi. Sampai 4 ya. Maaf ini karena ini ada 4, maka kemudian kita ambil 4 saja. Kalau nanti ini kolomnya kelebihan 1 ya. Nah, gagasan kita. Oke. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu ini lembar kerja tugas individu yang B ini rencana aksi bela negara. Caranya bagaimana? Yang nilai-nilai bela negara ini sudah ada di modul atau ada di PowerPoint ya, tinggal di copy saja. 1, cinta tanah air, 2, sadar berbangsa dan bernegara, sampai 5, kemampuan awal bela negara. Nah, indikator nilai bela negara ini ambil 1 saja. Cinta tanah air ini tadi kan ada banyak nih. Ya, diambil salah satu saja indikatornya yang sesuai dengan atau dekat dengan tusi yang kita ampu. Sesuai dengan pekerjaan yang Bapak Ibu punya. Nah, implementasi nilai bela negara dalam penyelesaian masalah bagaimana dan seterusnya ini. Nah, itulah kira-kira yang nanti Bapak Ibu harus kerjakan selama Bapak Ibu asinkronus. Ya, asinkronus. Jadi selesai pelatihan, selesai sinkronus yang 2 JP ini, Bapak Ibu nanti akan kembali ke kelompok masing-masing, apakah lewat breakout atau dikerjakan sendiri. Nek, saya sarankan Bapak Ibu nanti tetap di breakout ini ya. Tetap di breakout ini mengerjakan paling enggak yang kelompok. Ya, yang kelompok. Supaya Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan tugas yang kelompok
Dan nanti yang individu bisa dikerjakan mandiri di tempat masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan? Oh ya, Izin. sebelumnya. Ini tolong dikerjakan mumpung masih di awal. Sebab nanti kalau Bapak Ibu menunda-nunda pekerjaan, nanti di belakang itu akan menyusul pekerjaan lain dari agenda 2, agenda 3, dan seterusnya. Jadi kalau menumpuk di awal nanti dijamin Bapak Ibu menjadi kesulitan di belakang. Maka jangan menunda waktu. Waktu yang untuk asinkronus itu kan panjang Bapak Ibu. Untuk hari Rabu kan harus sehari penuh itu. Ya, sehari penuh. Ya sekarang masih ada 7 JP. Besok 9 atau berapa JP itu hari Rabunya. Dan nanti kita ketemu lagi di Kamis kita presentasikan. Bapak Ibu presentasikan baik yang kelompok maupun yang individu. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Masih ada waktu 10 menit. Pak, mau izin bertanya, ini apakah yang tugas individu itu dibatasi dengan kerangka wawasan kebangsaan ataukah boleh bebas atau bagaimana nggih? Ya, karena kita di agenda 1 itu berbicara wawasan kebangsaan, maka kerangkanya adalah kerangka wawasan kebangsaan. Nanti di agenda 2, agenda 3 itu tinggal melengkapi, Mas. Semuanya bicara tentang wawasan kebangsaan. Artinya gini, nanti sebentar, atau Bapak punya contoh yang Bapak maksudkan? Salah, mungkin saya salah salah tangkap. Misal seperti apa? Gimana Pak? Pak Hanan. Maksudnya, maksud saya begini Pak, itu nanti kan untuk aktualisasi diri itu, misalnya saya sebagai peranata komputer itu mungkin untuk kegiatan aktualisasi diri bisa berbeda dengan yang eh, dari teman-teman yang guru, penyuluh atau sebagainya kan, mungkin bisa seperti itu. Udah iya, Jadi itu nanti, jelas beda, nggih, nggih. nggih, Terus? jadi maksud saya itu nanti ini langsung nanti menyasar ke ketika nanti aktualisasi diri dengan sehingga nanti tidak terlalu kesulitan di kegiatan aktualisasi diri itu, Pak. Ya, betul. Artinya gini Pak, memang Bapak Ibu mencari isu yang aktual, yang kontemporer, yang hangat sedang terjadi di sekitar tusi Bapak Ibu, yang nanti Bapak Ibu angkat jadi core isu ya, isu utama. Kan tadi dari 5 diambil 3, 3 ambil 1 kan? Yang 1 itulah core isu. Maka pertama konsultasikan diskusikan dengan mentor, Bapak Ibu kepala atau Bapak Ibu pimpinan Bapak Ibu langsung. Mana Bapak Ibu dari 3 isu ini yang sekiranya benar-benar isu di tempat kita. Itu yang pertama diskusikan. Yang kedua, Bapak harus berpikir tentang kemampuan, kompetensi Bapak Ibu menganalisis masalah itu. Yang kedua, cukup waktu. Jangan nanti tiba-tiba kehabisan waktu. Yang ketiga, dengan biaya yang murah meriah. Ya, nggak perlu biaya sampai ratusan juta. Gitu ya. Cari masalah-masalah yang sekiranya Bapak Ibu bisa melaksanakan dalam waktu yang hanya kurang lebih 2 bulan ini. Dan ingat, itu semua nanti akan dipraktekkan di tempat kerja Bapak Ibu dan akan dibiasakan. Jadi pembiasaan habituasi gitu ya. Oke, itu ya Pak Ahmad Hanan ya. Oke. Ah, silahkan. Yang lain barangkali. Cukup? Pak, untuk deadline yang individu juga berarti hari Kamis, Pak ya? Atau Gimana? yang tugas individu itu deadline-nya juga Kamis atau hari ini? Sama, Lama juga ya berarti ya? sama juga. Tapi pengalaman ya sudah Bapak Ibu. Itu sebenarnya bisa selesai dalam waktu sehari. Ya, jadi artinya sekarang masih ada 7 CP. Silakan dimanfaatkan di asinkronus. Nanti diskusinya di breakout ini aja kan, Bapak Ibu. Selesai ini kan nggak ada kegiatan kan hari ini? Nggak ada kan? Tidak ada Nggak sinkronisasi. ada, karena hari ini adalah 2 sinkronus, 7 asinkronus. Besok hari Rabu itu 9 CP asinkronus. Bapak Ibu bisa bisa mengerjakan itu. Tugas Bapak Ibu yang di kantor sementara diabaikan dulu. Ini kan masalah masa depan Bapak Ibu ya. Bilang sama pimpinan, Pak ini saya dikejar waktu gitu ya. Nanti kalau dipaksa, tapi harus gini harus gini. Ya gimana ya Pak? Ya oke lah Pak. Tapi nanti jangan habis waktu ya Pak ya gitu. Nanti pimpinan Bapak Ibu sudah ngerti lah kalau ini urusan masa depan. Oke itu ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Baik, Cukup? izin bertanya Iya. Bapak Gunawan. Nah, Mungkin tadi menyambung dari Pak Ahmad Hanan tadi, Pak. Untuk saya misalkan posisi sekarang di madrasah, Pak, di madrasah aliyah negeri atau di sekolah gitu. Tentunya nanti misalkan untuk core isu ini untuk memastikan saja, Pak. Berarti tidak tidak
harus berkerangka apa nggih, wawasan kebangsaan atau apapun misalkan saya kaitannya dengan pembelajaran seperti itu apakah bisa Pak? Ya boleh Pak, boleh saja. Boleh, artinya nanti isu-isu itu tidak gini, tidak kemudian karena saya bicara wawasan negara kemudian seperti yang Bapak tanyakan Pak Hanan tadi ya, saya jadi tahu kenapa kemudian Pak Hanan tanya karena Pak Ahmad itu memperkuat ya. Artinya tidak bicara langsung ke bela negara tidak ya, tidak seperti itu. Pokoknya cari isu yang benar-benar aktual yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Yang guru ya dunia kependidikan, yang pakai kantor, yang peranata komputer mungkin permasalahan-permasalahan pelayanan yang bersifat aplikatif dan sebagainya. Oke gitu ya. Ya, Siap, silakan. terima kasih Bapak. Oke, silakan. Yang lain. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Pak, Ya, eh, silakan. itu materi hari ini apa dibagikan atau enggak ya, Pak? Eh, ada ya. Nanti Bapak Ibu mungkin di BLC ada yang sudah diupload, tinggal ngunduh. Kalau enggak, Bapak Ibu itu yang di apa namanya di Bapak Ibu belajar secara mandiri ada juga sama di sana. Oke ya. Soalnya masih masih itu belum paham benar soal yang tadi fishbone itu, Pak. Oh ya. Oke. Ya nanti karena pengajarnya ada 4 Bapak Ibu, ya betul ya. Nanti Ya, di PLC-nya nanti pasti ada di sana salah satu. ya, Ya terima nanti kasih, Bapak. khawatirnya kalau semua ngirim kan percuma juga yang dipakai juga sama. Oke ya. Baik, saya kira di situ yang bisa saya sampaikan. Selepas saya keluar karena saya harus ngajar di kelompok yang lain, Bapak Ibu lanjutkan. Pak Ketuanya mana? Ketuanya Saya Pak Pak siapa? Adi Pak. Iya Pak Adi ya. Nanti teman-teman dikoordinir untuk menyelesaikan tugas kelompoknya secepatnya supaya nanti mumpung ketemu ya. Nanti kemudian tugas mandirinya juga dikerjakan bisa hari ini juga. Nanti kalau nggak selesai disambung hari Rabu besok 9 CP. Baik Oke, Pak. dari saya cukup. Saya kira demikian Mas Ana. Mari kita Oke, akhiri untuk sesi ini dari saya dengan baca hamdalah bersama yang beragama Islam, yang non-Muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Rabbil Pamit alamin. undur teman-teman, Mas Anang. Saya harus ngajar di kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. oke, terima kasih Pak Gunawan. Silakan Iya, Terima kalau kasih, Bapak. mau oke, ngajar di kelompok lain. oke, Silakan makasih. live Bapak. Saya live ya. Oke. Bapak Ibu mau mengerjakan diskusi di sini atau di WA Group? Sudah ada kelompoknya kan? Udah ada Pak. Gimana teman-teman? Oke. Mohon izin di sini Oke. dulu sebentar, 5 atau 10 menitan untuk sinkronisasi di tugas-tugasnya saja, yang kelompok itu. Kalau di grup Boleh. ini, ya, Kan ada grup kelompok satu. Ya, kelompok satu kan ada kan? Iya, ada Pak. Oke. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau mau di sini, saya ke ruangan sebelah dulu. Silakan kalau mau diskusi di sini. Baik Pak. Oke, Bapak Ibu. Nanti Iya, kalau Pak. sudah selesai Baik, kita Pak. langsung live aja atau gimana Pak? Oke, langsung live enggak apa-apa. Oke. Baik, makasih Pak. Oke, monggo Mas Adi dipandu. Baik Pak. Oke teman-teman, tadi tuh ada beberapa yang sempat aku screenshot. Coba aku share ke ini dah, ke WA. Takutnya ada yang kelupaan. Cannot minus. Hmm. Yang tugas individu sama kelompok ada di ini, ada di BLC, tapi saya kirim di WA juga ada.
izin share Bapak Ibu yang ini. Kelihatan? Udah jelas kelihatan. Oke, aman Pak. Aman, oke. Aman, Kalau yang Mas. tugas individu kan kita cari isu ya kayak yang tadi kan Bapaknya bilang sampai kesan itu ada beberapa yang sempat aku screenshot bisa nanti dilihat di situ. Mungkin kalau misal di- kalau belum ada ini ya, belum ada materi yang di BLC. Kalau yang di tugas kelompok itu kan ada 3 ternyata. Saya pikir tadi ada 2, ternyata ada 3. Yang pertama itu bikin cari sebuah video. Jadi setiap peserta, jadi nanti ada 10 video. Usahakan jangan terlalu lama mungkin ya, kayak berapa puluh detik aja tentang Indonesia berarti ya, yang menggambarkan Indonesia. Nanti akan digabungkan bersama dengan di akhir kan nanti ada pernyataan setiap peserta. Jadi ada 10 pernyataan nanti. Bapak Ibu bisa rekam masing-masing. Mungkin nanti tentang Bapak Ibu sendiri. Biar samaan nanti rekamnya mungkin sama aja sih, nggak apa-apa. Apa Rekam. di template aja Mas? Gimana? Kayak di template kayak pas tanam pohon gitu. Nanti kan bersama-sama gitu jadiin satu atau gimana? Di template itu gimana maksudnya? Maksudnya kalau kayak nanam pohon itu kan banyak kan pembukaan sama akhir itu sama. Mm-mm. Nah, itu kita nanti di akhir juga di template aja gitu biar nggak motong durasi di video. Kalau kalau gini gimana? Biar nggak motong, si A, misal saya baca kalimat apa, Mas Adi baca kalimat apa, Mas Gufron baca kalimat apa gitu, baca kata apa gitu. Nanti bisa biar bisa berurutan gitu. Boleh, boleh, boleh. Di template gitu aja, Mas. Terus terus itu apa namanya? Di sini kan nanti biar videonya sama itu ditentukan juga kayak eh, bentuk videonya itu mendatar kah atau berdiri kah gitu, landscape atau potret kah gitu. Terus ukurannya video itu resolusinya berapa? Kalau bisa ya, kalau nggak apa-apa sih. Tapi kalau resolusi terlalu ini sih, mungkin lebih ke landscape aja ya, karena kan nanti kan diupload di YouTube ya. Terus eh berarti kan nanti posisinya adalah video tentang gambaran Indonesia dulu ya, berarti 10 dulu, baru 10 tentang kita, gitu ya. Ya, Ya, tadi nangkapnya gitu Mas. nangkepnya gitu, Saya Mas. nangkapnya kayak gitu. Iya, betul, betul. Berarti kita cari video tentang Indonesia dulu 10. Itu nanti mungkin dibebasin atau gimana Mas ya? Biar nggak sama atau di ini aja, temanya ditentuin juga. Siapa nyari apa gitu. Tambahin aja gimana, Mas? Mungkin bisa ditentukan atau diskusikan nanti Mas. Ya, kalau biar Biar nggak sama sama. atau mirip gitu. Ya, betul. Atau mungkin di chat aja ya, nanti kalau udah ada yang nemu tulis aja biar nanti yang lain, oh ya udah kalau aku cari yang lain gitu. Tuh mbak-mbaknya mungkin biasanya kan punya ide brilian kalau Nah, mbak-mbak itu. Mbak Boleh Akhilatun, Mbak bersuara siapa lagi juga. tuh? Iya. oh, gas. Ini kalau cowok-cowok tuh idenya terbatas. Iya, Iya, paling gitu-gitu toh. ya. Yang lain mbak-mbaknya di sini ada 2 ya atau 3 ya? 3 kayaknya. Sama mungkin saran Pak Adi, Gimana? kalau dulu pengalaman sewaktu yang penanaman pohon itu apa ya, untuk mungkin nanti menyelaraskan eh, mikrofon sewaktu ambil voice atau suara gitu, mungkin kalau kemarin pengalaman saya itu bisa minta bantuan AI Mas di Google gitu. Jadi suaranya lumayan bagus lah meskipun cuma pakai HP aja gitu. Atau mungkin yang Hmm. lain nanti masih sudah punya perangkat yang memadai juga gak apa-apa sih. Mungkin kalau yang masih terbatas bisa kalau dari saya kemarin pengalamannya itu supaya suaranya nanti nggak begitu lemah gitu atau nggak begitu kecil. Iya Mungkin sih. bisa dijadiin satu Mas Rido yang edit gitu. Oke, aman. Waduh, Mas Dito ya Karena Mas kan ya. yang paham gitu. wah kalau soal editing lemah ini saya ini Jawab setidaknya Masnya kan punya ide gitu kan. Jadi kan bisa effort lebih gitu. Itu waktu saya Videonya kuliah di sudah Surab pernah.
Waktu kuliah di Surabaya istilahnya konsultasi konsing usul konsing ngatasi. Iya bener bener bener. Enggak, itu saya cuma audionya loh. Kalau soal editing itu jujur saya lemah. Serius. Mungkin yang lain ada yang lebih pro silahkan. Ya berarti kan di audionya dibenerin dulu baru di editing video kan. Nah Nah, nanti berarti gitu. silakan dikirim ke Pak Rido dulu buat apa audionya dibenerin dulu biar aman buat Mantap. editing. Terus pas rak bongkoan. Masuk Pak Adi. Kalau 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 suara mungkin bisa dibantu, tapi kalau yang video nanti yang lebih pro saja. Yang Hmm. biasa yang di sini ada yang pranata komputer nggak? Nggak ada ya? Saya tapi nggak begitu Nah, Pak video Pak aku. Hanan itu Oke Saya oke. nggak begitu video Pak soalnya. Anan ya. Masalahnya saya bukan pranata komputer. Malah biasanya edit video kan yang mbak-mbak itu kan yang ahli. Wong kemarin aja video nanam pohon kesandung pacul. Paling kan tinggal ngumpulin doang. Dapat dijadiin satu doang sih. Yang penting tuh ada apa? Keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kompakan kelompok, estetika video. Ya, ya setahu saya kan di konsep dulu nanti konsep video kita kelompok kita itu seperti apa gitu. Terus nanti yang kalau bisa dibagi kayak yang tadi disebutkan di awal. eh, saya saya untuk bagian apa, Mas Pak dosen sebagai apa, yang terus yang lain-lain sebagai apa gitu. Mungkin Pak Ketua bisa membagi tugas dari setiap perorangan ini untuk bagian apa gitu. Nanti coba saya ini ya, saya cari nanti saya kirim ke WA At- bagian-bagiannya. Mungkin Atau diurut gitu atau ini ada chat siapa? atau itu apa jenengan membagi tema-temanya aja nanti bisa memilih yang di 10 itu milih yang mana gitu. Oke, boleh. Ini saya cari 10 tema berarti ya. Buat 10 katanya juga itu berarti bebasin aja atau sesuai tema? Sesuai tema aja ya, kalimat masing-masing itu. Ini kalau boleh tahu daerah asalnya dari mana aja ya? Mungkin nanti bisa kan ini kan ada wawasan kebangsaan kan tentang Indonesia, nanti bisa menggunakan bahasa daerah, kekhasan bahasa daerah. Misal saya Rembang, terus Pak Adi dari Kediri ya. Iya. Ya, itu mungkin bisa menggunakan bahasa daerah. Meskipun Jawa kan hampir sama, tapi kan ada bahasa daerah khusus gitu yang gak berbeda gitu. Atau mungkin jangan jangan full gitu, takutnya nanti kan di dipresentasiin juga. Atau sebagian ada kalimat dari masing-masing dialek itu. Boleh, boleh. Tuh, Mbak-mbak boleh bersuara dong. Iya. Jangan pendengar aja. Ini yang aktif Idenya Pak disampaikan. Hanan terus nih. Oke. Berarti fix gitu ya, nanti saya cariin temanya. Ini buat ditulis nanti divisualkan. Nah, buat yel-yel lagu kelompok. Ini saya akuin saya nggak pinter ngarang ini. Silakan yang cewek-cewek gimana yel-yel dan lagu kelompok. Gimana teman-teman? Mungkin ibu-ibu guru. Pak Hanan tuh usul. Oke. Yel-yel tanya Gemini Pak, ChatGPT. Tapi kaku banget. Nanti bisa tadi ada Mbak Afilatun, Mbak Ana, Mbak Ari. Nanti bikin aja yel-yel sama lagu kelompok. Dibikin di ini aja apa? Di ChatGPT nggak apa-apa. Yang apa namanya? Kan takutnya ada yang kaku kah bahasanya atau gimana gitu. Biar lebih luwes gitu. Ada yang tanyain sama yel-yel lagu kelompok? Mbak Afilatun, Yel Mbak Ana, siapa, Pak? Mbak Ari. Hah? PJ Yel Yel. Gimana tuh? 3 orang tuh gimana tuh? Nah, ditentuin sekarang aja, Pak. Gimana tuh? Coba, coba Pak Ahmad, Pak Gufron. Maksudnya
maksudnya kan dari tiga ibu-ibu itu. Mm-mm. Nah, tentuin siapa satu yang jadi penanggung jawab itu aja. Takutnya kalau ibu-ibu Nah nggak ini ada waktu tuh kan. ada yang usul nggak nih 3 orang nih siapa yang mau mengajukan diri? Kalau misal dikit pasti nggak ada yang mau kayak enggak ah," gitu. Coba home Pimpa Oh Bima. langsung tampilkan di layar gitu. Gimana? Kita coba lihat di Ditunjuk tuh kayaknya Pak Adi. tunjuk aja berarti ya. Ntar kemarin tuh Nanti misal kalau nggak cocok boleh itu direvisi gitu kok. Iya, tentang nanti ACC-nya dari Pak Ketua yang dosen itu. kita cari yang muda ya. Berarti ini yang paling muda Mbak Ana ya. Mbak Ana? Oke Setuju, Mbak Ana. Pak. Iya, gimana, Pak? Itu yang pokoknya yang sesuai sama ini apa ada kriteria penilaian aja. Saya nggak paham soal yel. Bingung. Eh, Coba nanti aku cari dulu ya, nanti aku share di WA. Coba. Boleh. Ya lihat sama lagu kelompok ya. Lagu tuh pendek aja mungkin ya. Jangan susah-susah, biar Yang hafal, gampang gampang dihafal gitu. dihafal. Loh, loh berarti nih yel-yel sama lagu kelompok beda? Beda-beda. Beda kayak. Yel, Yel itu cuma berapa kalimat doang kan? 1 kalimat, 2 kalimat gitu. yel kan penyemangat kan. Ah, Mm-mm. Kelompok satu Jaya atau apalah gitu lah. Oke, oke. Kalau lagu kelompok kan ya minimal itu kan ada durasi maksimal 3 menit kan. Nah ini kan dikumpulkan PDF doang. Jadi nanti ditulis di PDF aja nanti. Nah saya tulis. Jadi Oke, kira-kira lagunya 3 menit gitu maksimal. Kalau bisa kurang aja sih 2 menit nggak apa-apa. 1 menit juga nggak apa-apa. oke, nanti aku cari sampelnya dulu ya. Iya. Oke. Oke. Buat yang ketiga itu skenario role play. Nah itu berarti ini diperagain kita semua tuh waktu klasikal. Waktu nanti di Semarang. Nah ini kita mau temanya apa? Yang skenario role play ini. itu kan Bisa. sudah ada sejarah kemerdekaan RI. Iya, maksudnya kan sejarah RI kan banyak Eh, tuh. Kita di mau sini yang Atau gimana? yang foto-foto pahlawan aja ada gimana, Pak? guru Nah, ada ada guru guru sejarah nggak ya? ada guru seni budaya nggak di sini? Nggak ada. Atau guru bahasa Indonesia bisa nggak ada ya. Kenalan lagi dong. Saya Hanan dari Rembang sebagai peranata komputer di Kementerian Agama Rembang. Yang lainnya mungkin. Halo Pak Nan. Saya dosen di UIN Saizu, dosen informatika. Halo Pak Adi, halo Pak Hanan. Saya Gufron, penghulu Kecamatan Mayong. Oke. Usul dong kalau untuk roleplay gimana kalau tebak gambar pahlawan aja, Pak. Tebak gambar pahlawan. Iya, kan ada tuh konten yang baris-baris terus ditanya apa gitu, ditanya kenal ini nggak, ini bapak ini pahlawan nama siapa? Oh, tahu nggak tahu gitu ya? Iya, Sambil nebak itu siapa namanya gitu. Oh, kalau skenario role play ini berarti nanti kita tampilnya kayak gitu, bukan berupa kayak drama gitu, bukan ya? Nah, tadi Atau mikirnya bebas? saya mikirnya drama, tapi nggak tahu. Heeh. Kalau kalau bayangan saya sih kayak kita tampil drama, temanya kisah sejarah kemerdekaan. Baru nanti mungkin kita bisa pilih mau ngambil part bagian mana dari sejarah kemerdekaan. Misal ketika mau detik-detik mau proklamasi atau misal pas kumpul-kumpul menentukan apa gitu kayak gitu. Gambaran saya kok kayak gitu. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Kalau Saya menurut kepikiran saya satu juga tema sih, itu yang waktu Soekarno apa nulis apa namanya itu? Nulis teks proklamasi. teks proklamasi itu kan sempat diculik ke Rengas Dengklok kan. Nah, itu kan ada Bu siapa sih istrinya yang itu? Fatmawati. Fatmawati, Fatmawati ya, itu kan yang ya. jahit kain apa bendera itu kan. Jadi kayak ada beberapa peran gitu. Saya mikirnya itu. Yang lain ada usul.
Ya berarti ini yang role play kayak gitu atau yang tadi usulan dari Pak Gufron yang soal tadi misal tebak gambar, apakah yang mau yang bagaimana? Gimana teman-teman? Tapi kalau dilihat dari apa ini poin-poinnya, aturannya itu di yang pertama juga kan tulisannya role play menceritakan kisah sejarah. Berarti ya lebih ke drama sih kalau menurut saya kayaknya. Iya, soalnya Iya, kalau Menceritakan dari kisah itunya ada sejarah. file skenario. Kalau skenario mungkin ya Iya. mengarahnya ke dramanya sih. betul, betul, betul. Oke, Oke, berarti kita sesuai drama. Ada usulan lain? Drama, tema dramanya apa? Mau gimana dramanya gitu? langsung Kalau Yang lanjut sih nggak Pak. banyak properti aja, Pak. Iya, apa tuh? Kalau misal saya paling apa ya? Meja sama kursi. Meja jahit. Yang kostumnya nggak susah. Emang Nah, harus itu ada bisa kostum? tuh. Emang kita harus berkostum ya? Itu ada Totalitas, Pak. penilaian Ibunya belum masuk ya? kreativitas, Pak. Kayaknya perlu Oh, sih. Coret bendera gimana Pak? Di Apa? kostum pakai kertas-kertas saja, nggak usah sewa-sewa gitu. Pakai Hmm. sistem cekat bendera gitu Pak. Nah tapi tadi usulannya dari Mas Adi kayaknya agak lebih gampang soalnya kalau dari kisahnya itu tadi ya, kalau misalkan kita ngambil part yang itu tadi, yang pas waktu penculikan segala macam, nanti di ujung semacam ada pembacaan teks proklamasi itu kan, kalau di foto-foto sejarah itu cukup pakai peci aja kan, Soekarno-Hattanya Iya, juga pakai gitu. peci. Nah, adapun nanti pas skenario apa ya, penculikannya segala macam, terus nanti kalau dimasukin supaya ini ceweknya juga dapat peran gitu kan, kayak yang tadi Mas Adi bilang, nanti ada ya tinggal bawa bendera berarti atau gimana? Kayaknya agak lebih gampang, nggak terlalu ribet juga. Saya kepikirannya yang simple itu sih. Tapi siapa tahu ada yang lain. Atau setuju itu aja. Yang simpel aja, Pak. Tadi idenya Pak Rizky Ramadan kayaknya masuk itu, Pak. Yang gimana? Yang tadi itu bisa supaya nanti yang ibu-ibu bisa terlibat. Terus tadi Mm-mm. Ya, intinya itu properti nggak Nggak banyak begitu gitu kan. nggak begitu sulit, cuman mungkin map gitu ya buat baca teks proklamasi sama apa bendera tadi. iya Cukup no benar. peci, modal peci aja. Udah peci Terus sama ini kan bendera. kalau nggak salah juga di part itu kan nanti ada peristiwa ketika ya koreksi kalau salah Sayuti Melik mengetik teks proklamasi juga kan. Iya, Jadi benar-benar. nanti kita bisa pakai laptop aja gitu. Cuma Mm-mm. agak lebih Modern. kekinian. Lebih modern ya. Modernisasi ya. Itu gambarannya kalau orang Eropa bantu kita ya. Itu namanya kalau yang sekarang Sayuti Melek itu nanti malah. Saya pakai laptop. Jadi itu fix pakai Boleh. yang Cuman saya proklamasi ya. yang kepikiran yang tiga ibu-ibu kan ada tiga gitu yang kalau misal yang Fatma yang itu ibu negara kan dia cuma satu gitu. Yang dua lagi apa gitu. Saya ya itu kan perannya nggak harus jadi perempuan juga. Misal kita ikut menculik kayak apa kayak Oke. kan nggak Oke. apa-apa kayak nah gitu. Oke. itu ibu-ibunya sudah bisa jahit belum ya? Pertanyaannya di situ. Ya kan tinggal pura-pura pegang benang sama jarum. Bawa Nah, bawa benderanya kan yang sudah terjahit, mohon maaf. betul, betul, betul. Oke, boleh itu berarti. Eh skenario apa namanya? Penculikan. Ya pokoknya proklamasi lah berarti ya. Temanya adalah proklamasi kemerdekaan NKRI gitu. Silakan ditunjuk PJ-nya. PJ-nya siapa? Mungkin tadi yang usul Pak Rizky boleh? Ya, Mas. Jadi, jadi nanti tanggung Agak, jawab yang ini ya, yang role play skenario. Nanti saya juga ngasih beberapa draft lah buat ini. Nanti dari yang lain boleh usul juga ke Pak Rizky. Jadi nanti PJ-nya Pak Rizky yang suntingin lah apa namanya draft finalnya gimana nanti kita. iya, insya Allah boleh. Agak nyesel juga.
Oke, ada usulan lain tentang tugas-tugas kita? Enggak, itu yang pertama coba Mas, yang tugas kelompok yang pertama Ini itu coba. tak coba kirim itu ya, apa barusan tanya Gemini yang skenario role play-nya. Coba nanti dilihat bareng-bareng aja. Ya. Boleh, boleh. Yang satu kenapa, Mas? Kalau yang tugas kelompok yang satu, saya beberapa waktu lalu lah, kayaknya minggu-minggu lalu sempat lihat juga di grup penghulu Jawa Tengah itu kan ada teman-teman yang emang udah duluan. Konsepnya ternyata emang mereka kan ngambil video dari YouTube macam-macam ya, beda-beda satu keterkaitan. Terus nanti di ujung sebenarnya kalau saya lihat di situ nggak ada konsep khusus yang maksudnya mereka setiap kalimat yang mereka ucapkan gitu masing-masing orang ini nggak ada keterkaitan sama sekali. Yang intinya cuma semacam apa ya? Quote Semacam gitu ya. iya tentang tentang Indonesia terutama gitu. Maksudnya tentang nasionalisme atau tentang patriotisme. Intinya tentang ya kebangsaan aja gitu. Nggak ada konsep Oke. khusus yang antara satu orang dengan yang lain itu harus bersambung itu nggak gitu juga. Ya itu Oke. kalau saya lihat dari contoh yang saya lihat kemarin ya, maksudnya minggu-minggu lalu kayak gitu. Boleh. Jadi nanti dibebasin aja ya kata-katanya ya gitu ya, kalimatnya ya. Iya Pak Aris. barangkali. Maaf. Ditunjuk aja sekalian, Pak. PJ-nya siapa yang pertama ini? Pak Ketua itu sudah saya coba kirim. Mungkin coba dipresentasikan aja nanti. Role Atau play. dilihat sendiri aja nanti sih. Terserah. Oke. Tapi ini kira-kira 15 menit cukup ya? Asal ngomongnya nggak Nggak terlalu belibet ya? belibet. Ya gampang sih. 15 menit yang mana Mas? Yang ini baru yang dikirim Ini kayaknya kan barusan malah Mas Anam. malah cuma 10 menitan ini selesai. 5 menit malah selesai bisa bisa. Kan maksimal 15 menit. Mm-mm. 15 menit kan itu sudah sama persiapan dan lain-lain kan mungkin. Kalau cuma dialog-dialog doang eh itu kan gampang. Atau nanti ada yang jadi narator. Jadi teman-teman yang nggak jadi narator itu ngomongnya cuma sedikit. Baca yang dalam kurung ini aja mungkin ya. Ya, Biar lebih ada ini apa namanya? Peragaannya gitu. ya. Kayak Jadi Fatmawati misal masuk membawa bendera merah putih yang terlipat rapi. Suatu ya wajahnya terlihat bangga gitu. gitu. Ya nanti jadi dengan adanya narator itu nanti kita nggak terlalu banyak berkata-kata gitu. Boleh, boleh, boleh. Boleh Mas. Mm-mm. Boleh deh. Karena nanti ini tentuin aja ya apa 10 tokoh ini masing-masing nama kita gitu. Jadi biar ketika nanti hari Kamis kita present kita tahu kayak oh yang meranin Soekarno siapa, Muhammad Hatta siapa, Fatmawati siapa. Itu boleh nanti di atau mau sekarang. Ini kelihatan nggak sih aku? Share nggak kelihatan ya? Bentar, bentar. Hmm. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Itu kan ada 10 tokoh tuh. Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, Latif Indra Nikmat, Suhud dan sebagainya. Ini ada pengibaran bendera kah? Iya lagi. Nah ini kalau misal pengibaran bendera gimana Mas Anan? Resiko resikonya kan itu kita bawa tongkat tongkat pramuka itu. Tapi kalau memang dikat gitu bisa sih mungkin. Tapi nanti kalau dikat lucunya itu kan pengibaran bendera tapi benderanya nggak dikibarkan di situ. Benderanya wis itu ya, wis di tiangnya gitu ya. Sudah di tongkat pramuka misalnya pura-pura jadi pura-pura kayak
mengibarkan ngibarin gitu. gitu. Mm-mm. Boleh. Ini boleh 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 ditolak. Ini kan konsep yang saya cari dari Gemini kan. Misi tadi. Ya, Misal ada yang lain boleh juga kok. Ini nggak fix final. Saya hanya mengusulkan ini. Ini kan contoh aja. Misi tadi. gimana? Halo Pak, silakan Pak. Ya, ini kan tugas kelompok yang ketiga kan role modelnya pas kemerdekaan Indonesia. Mm-mm. Apakah kita tidak apa lihat-lihat kelompok lain dulu? Apakah nanti misalnya monoton saja kita kan kemerdekaan itu saja sama dari kelompok yang lain. Satu, dua, tiga, pas di pasar nanti. Bukankah itu tidak membosankan, Capricorn? Takut sama yang lain gitu ya. Iya. Kalau menurut saya sih, penting yang khusus saja yang belum pernah ditampilkan. Misal Barengan Barowo, kan kita kan di Semarang nanti. Kalau pengen yang apa? Pengen yang sama dari yang lain sih, lagi konsep ini aja. Tapi kan dari dulu-dulu kan kita sudah tahu kan Mm-mm. prosesnya, perannya gimana, gitu tadi. Perang Ambarawa ya. Ya takutnya nanti bisa kembar sama yang lain gitu loh. Kita di laser berapa kelompok Pak Adi? Satu satu angkatan. Satu Satu angkatan. angkatan Enggak, empat satu kelompok. periode. Jadi nanti Sekitar kita ada 6 angkatan bareng. 6 angkatan. Berapa kelompok itu? Ya kali 4, 6 kali 4 berarti. Ada Ya, 24. 24 kan. Mm-mm. Kalau kemungkinan besar kalau yang monoton seperti ini ada yang namain. Boleh sih. Pak, ya apa ini ditampung dulu aja yang ini buat backup. Pak Ahmad, Pak Ari boleh Ya kalau kalau bisa gitu. Yang kalau para ngobrol ya ini kan ide usul dari saya sih. mm-mm, Berarti saya kan siap Membuat. nyediain deskripsinya gitu. mm-mm. Boleh, boleh. Di backup aja nanti besok kita coba voting gimana, mau yang gimana gitu. Yang penting kita ada teksnya Ya, dulu, kita baca ya, masing-masing ya. gitu. Tapi emang bener sih kata Pak Ari takut apa namanya ada yang sama gitu. Jadi kan ngumpul gitu dari 24 tuh ada 6 orang, 6 kelompok yang sama kan jadi kayak nggak seru lagi gitu. Karena ya ceritanya ulang-ulang. Dan ada nilai kreativitas tadi tuh Pak. Iya, benar-benar. Betul Pak. Pak Ari Dayat. Ya, terima kasih. Boleh. Terus Pak. Terus ada yang lain yang mau dibahas? Yang satu oke, dua. Mas untuk rekamannya tadi sudah ada. Ini masih direkam kita. Hmm, Jadi nanti tadi rekamannya kan besar dikirim ya. di email, nanti saya upload di YouTube, nanti tinggal linknya aja. Paling nanti tiap minggunya nanti saya kasih apa namanya kayak rekapan link-linknya tinggal diganti nama sama apa nomor jabatan gitu dong. Ya tinggal Bapak Ibu dikumpul. Tadi yang kelompok yang tugas satu tadi yang kelompok PJ-nya Pak siapa tadi? Yang tadi Pak Ridho. Pak Ridho ya, Ya, untuk Yeyel Bu Ana. Bu Ana yang Komple Pak Rizky sama Pak Ari tadi Perang Ambarawa. oke. Oke, nanti kalau misal Saya tadi, ah, maaf Pak Adi, yang saya Hmm. tadi audionya Pak ya, nanti untuk editing video bisa dibantu yang lebih pro Oke, silahkan. oke, oke. Nanti saya bantu juga yang video. Siap. Mungkin Pak Gufron juga Boleh, sudah mahir. boleh, boleh, boleh. Berarti Pak Ridho, Mbak Ana, sama Pak Rizky ya, sama Pak Ari. Tadi yang apa namanya tugas pertama jadinya yang video yang penyampaian kata-kata dari kita masing-masing
Berarti Mm-mm. jadinya bebas ya. Bebas. Kalimatnya bebas yang disampaikan, terus bentuk videonya landscape. Iya, landscape. Mau gimana? Mau landscape atau potret? Takutnya nanti kan videonya disatuin. Di awal nanti Mm-mm. landscape, ternyata di belakang potret kan jadi kayak nggak simetris gitu. Landscape aja, Mbak. Landscape aja ya mungkin ya. Ya. Sama durasinya dibatasi berapa detik untuk satu Itu kan ada orang. 5 5 menit ya maksimal ya. Bagi 10, 30-an detik. Berarti ya 15, pokoknya 30 detik tuh dibagi aja. Separuh buat video, separuh buat kalimatnya. Gitu. Mohon izin berarti. Ya gimana? Tentukan langsung saja votingnya. Apakah proklamasi ataukah yang perang Abrau itu. Biar bisa langsung dibuat. Nanti kan besok Kamis kan langsung dikumpulkan kan. Mm-mm. Kalau menunda-nunda itu sesek nunda-nunda lah. Nggak, Oke, maksudnya setuju Pak Hidayat. benar, tapi kita kan belum terlalu familiar sama perang Ambarawa. Maksudnya takutnya masih pengen tahu Ambarawa itu yang gimana gitu. Nanti kalau misal voting sekarang gimana? Atau gimana teman-teman? Saya belum terlalu familiar sama Ambarawa. Ya Perangnya saya gimana? juga Mas. Kasih durasi Yang aja, Pak. lain Buat kan itu kan jam. perang perang sudah nasional sih Mas. Oke. Ini, Boleh untuk baca-baca dulu mempertahankan. aja nggak? Boleh Ya baca-baca nanti dulu ada nggak? link ini ada link apa? YouTube-nya yang sangat bagus sih loh. Di apa ini namanya? Boleh Yes. share Mas di WA. Yang Mata Hati Pemuda ini loh YouTube-nya. Pertempuran Ambarawa. Nanti kan kita ambil-ambilnya kan sekelas-kelas kan, Mm-mm. biar semua penting dapat perannya masing-masing. Dan apa yang kita perankan bisa tersampaikan dengan baik sama audiens. Gimana? Tentuin sekarang aja Kak. Kalau nggak sekarang ya repot nanti. Kalau mau sekarang, bentar. Aku bikin polling di sini ya. Oke, silakan bisa dipilih itu mau yang mana tugas role play di WA. Pak, usul Mas tadi, kalau Gimana? misal memang kurang setuju sama perang Ambarawa kan, misal ada usulan lain yang lebih familiar kayak Nah, makanya tadi kan saya sejarah pikir Tugu Muda atau apa gitu kan lebih mending familiar ya, membawa daerah gitu ya. ya makanya tadi kan saya pikir dikumpul aja idenya dulu, dibikin Iya. teksnya dulu, nanti tinggal kita pilih yang mana gitu loh. Maksimal besok lah gitu kan bisa dipilih. Jadi kan bisa disuting yang diperbaiki yang mana gitu, yang di fix gimana gitu. Saya mikirnya gitu tadi. Atau kita tampung aja dulu. Ada ide apa aja selain proklamasi sama Ambarawa? Boleh barangkali nanti ada teman lain yang mau usul tema lain, judul lain, sekalian dengan apa namanya Narasinya. skenarionya. Ya nanti eh, tetap kita vote aja. Mungkin dibatasin, misal maksimal waktu pengumpulan ide kapan. Jadi biar besok kita udah bisa dapat jawaban. Oke, boleh. Berarti maksimal besok jam 12 siang gimana? Boleh, boleh. Jadi dikumpul aja dulu, di share di grup. Nanti apa aja tema dan narasi ini ya. Gitu. Oke, ada yang tanyain? Ya nanti setelah jam 12 nanti kita bikin poll, kita pilih yang mana. Ada yang tanyakan yang lain? Ini tentang tugas kelompok. Ini Mbak Ana ngirim ini. Mbak Ana, coba Mbak Ana itu gimana Mbak Ana? Peragain Mbak Ana. Gimana? Nah, Itu gimana pakai itu? pakai nada itu, Pak. Pakai nada belum kode 5.
Ya Kak coba. Ah, jangan aku. Nah, ayo Mbak, praktekin Mbak. Gimana tuh balonku ada 5? Balonku ada 5 gitu. Kita semua ayo Kak. Gimana tuh nadanya tuh? Gimana kalau bareng-bareng, Pak? Kan ini Con- lagu con- kelompok. contohin dulu, contohin dulu. Iya, soalnya nih kalau balonku ada 5 ini kayak Pak Adi tadi ya. Kita semua ayo. Jadi kayak agak susah gitu kan nyari ininya, penggalan Heeh, katanya kan. Kornya ini nggak nemu ini. Terus gimana mau ke Mbak Ana? Bu Ana. Kayaknya gini ya. Kita semua, ayo semangat. Kumpul di sini, rapatkan barisan. Kayak gitu loh, Pak. Mbak, mohon maaf interupsi itu kayaknya kalimatnya terlalu panjang untuk pemenggalannya. Makanya tadi agak bingung untuk mengikuti nada balonku ada 5. Soalnya kan balonku ada 5 kan 3 suku kata, sedangkan itu ada 4 kan, ada yang 5 juga. Gitu. Iya benar, mungkin bisa di ini ya direvisi Mbak. Oh, sudah ada ACC revisi dari dosen. Oke, oke, boleh, boleh. Berarti tinggal Mbak Ana ini yang sama itu ya, sama Yel Yel ya, berarti lagu sama Yel Yel. Kalau yel-yelnya boleh kesepakatan kelompok aja gimana, Pak? Soalnya Gimana? kan yel-yel kan kayak tagline-nya kita gitu. Mm-mm. Core-nya Kayak mau apa mau, tagline-nya, teman-teman? ya berdasarkan kesepakatan aja ya. Contoh gimana Mbak Ana? Kan tadi Pak Adi bilang kayak kelompok satu hebat atau apa gitu kan. Eh, Gimana teman-teman yang lain maksudnya? Maunya gimana gitu. Atau yang lain ada usul yang Yel Yel? Atau nggak apa-apa Mbak Ana dibikin aja dulu, nanti siapa tahu ada yang kayak aku ada ide lagi gitu. Tapi nggak apa dibikin aja sementara gitu. Oke, boleh nanti aku share di WA ya, Pak. Oke. Oke, berarti udah selesai semua ya, teman-teman. Ada yang tanyakin lagi? Sementara cukup mungkin Pak nanti dilanjut di WhatsApp group. Oke, boleh. Oke, berarti ini saya stop record ya.